Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dulu waktu kecil, setiap kali saya mau ulang tahun, saya suka sekali mengira-ngira. Nanti waktu saya ulang tahun, kira-kira saya dapat surprise apa ya? Nanti kado apa ya yang akan saya terima? Begitu udah masa remaja, pertama kalinya saya punya HP, setiap kali saya mau ulang tahun, saya sampai begadang, nungguin sampai jam 12 teng. Nanti siapa ya orang yang pertama kali ngucapin saya ulang tahun? Dulu saya suka menduga-duga hadiah macam apa ya yang akan saya terima waktu ulang tahun. Kejutan macam apa yang akan saya terima waktu ulang tahun. Meskipun sekarang makin gede, makin dewasa, ternyata ulang tahun maknanya jadi berbeda ya dari waktu ke waktu. Gak lagi soal mikirin surprise apa ini. Tapi ternyata bisa menjalani kehidupan dari tahun ke tahun, kita bersyukur gitu ya. Pernah beberapa tahun lalu, waktu suami saya belum jadi suami saya, masih pacaran. Jadi karena masih awal-awal pacaran, lagi romantis-romantisnya. Menjelang mantan pacar saya ini ulang tahun, berbulan-bulan sebelumnya saya sudah merencanakan, saya mau kasih surprise apa ya? Kejutan kado apa ya? Begitu hari H, kado ini saya berikan. Ternyata bentuknya nggak sesuai sama yang diinginkan oleh mantan pacar saya ini gitu ya. Kadonya tetap dipakai Bapak Ibu Saudara, usaha dan cintanya tetap dihargai. Tapi karena namanya kejutan, kalau kejutan berarti kan tidak dikomunikasikan kan, surprise, mengejutkan gitu ya. Dapat berujung pada hasil yang beragam. Hasilnya bisa kejutan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau kejutan itu justru tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita dapat kejutan yang pas, pasti dengan mudah kita bisa menerima. Dengan sukacita kita bisa menerima hal itu gitu ya. Tapi kalau kejutan yang kita terima adalah hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan, kita butuh waktu untuk mencerna. Kita butuh waktu untuk menerima. Kejutan itu menurut KBBI adalah segala sesuatu yang munculnya tiba-tiba, tidak dapat diduga sebelumnya. Jadi tidak terpikirkan, ya mengejutkan, kaget, sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya, sesuatu yang tidak diduga. Kejutan itu bisa berupa kejadian yang tidak terduga, atau juga kejutan perasaan, emosi yang munculnya secara tiba-tiba, tidak dapat dikendalikan atau tidak dapat diprediksi gitu ya. Dalam bacaan Injil hari ini, kalau setiap kali kita baca bacaan Injil kan selalu di bawahnya ada Injil yang juga berkorelasi. Injil hari ini diambil dari Yohanes, tapi juga berkorelasi dengan Injil Lukas pasal 24. Dalam Injil Lukas pasal 24, bahkan kita menemukan berkali-kali ditunjukkan di sana ada emosi yang bergejolak dari para murid Tuhan Yesus ketika mereka ada di ruangan bersama dengan Yesus. Yang pertama, di Lukas 24 ayat 37, di sana dinyatakan mereka terkejut, mereka takut, bahkan mereka mengira kalau mereka melihat hantu. Lah memang toh Yesus dikabarkan mati, kuburnya kosong, mayatnya hilang. Tiba-tiba mereka dalam kondisi ketakutan, ada di ruangan terkunci semuanya karena mereka takut diserang. Terus ada Yesus di situ. Ya mereka takut,
mereka terkejut, mereka menyangka mereka melihat hantu. Bahkan ketika Yesus mencoba untuk menerangkan dan menjelaskan bahwa inilah aku, Yesus yang bangkit, yang engkau saksikan. Di ayat 41, Lukas 24 ayat 41, mereka dituliskan belum percaya. Bukan karena masih meyakini Yesus itu adalah hantu, tapi mereka belum percaya karena girang dan masih heran. Jadi emosinya ada banyak dijelaskan di sana. Terkejut, takut, girang, heran. Jadi letupan-letupan emosi yang banyak sekali ini dan bertubi-tubi, kejutan emosi entah itu takut atau girang, memang seringkali membuat pikiran kita jadi nggak jernih. Bukankah kita juga ingat kedua murid Yesus yang dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus sudah ngobrol sepanjang jalan dengan dua muridnya sepanjang perjalanan ke Emmaus. Tapi dua muridnya nggak sadar kan kalau itu Yesus. Karena apa? Karena mereka tercekat dengan emosi yang meluap, kesedihan. Mereka sampai tidak dapat mengenali Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka. Maka kejutan emosi yang ekstrim, apapun itu ya, ketakutan, kesedihan, kemarahan, bahkan kegembiraan, kadang bisa menghalangi kita untuk berpikir, melihat, atau bertindak dengan jernih. Karena kita mengalami emosi yang mengejutkan, mengagetkan. Orang-orang yang tiba-tiba mengalami ketakutan bahwa pasangannya tidak setia dan mengira sedang main belakang sama orang lain ini. Kemudian mereka bisa dengan pikiran yang tidak jernih membuat mereka berani ambil tindakan untuk melukai orang lain, bahkan menghabisi nyawa orang lain. Saking ada letupan emosi, takut, marah, khawatir. Kesedihan yang tiba-tiba dirasakan karena baru putus sama mantan, baru di PHK, baru mengalami kerugian dalam usaha, kemudian jadi tidak bisa membuat kita berpikir secara jernih dalam kehidupan ini, karena ada momen yang terjadi secara tiba-tiba, dan itu membuat emosi kita juga berubah secara tiba-tiba. Berpikir karena satu bagian dari hidupnya gagal, maka ya udahlah, kehidupan ini rasanya nggak perlu dilanjutkan lagi. Banyak orang yang karena perasaan sedih yang mengejutkan, kemudian memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Atau bahkan mengakhiri kehidupan. Dan perasaan yang mengejutkan, emosi yang mengejutkan, itu bukan hanya soal kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, tapi juga soal kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara, ada yang mengenal siapa ini? Coba diperhatikan, barangkali tetangga atau keluarga. Oh enggak ya? Jadi di Inggris itu ada seorang pria pengemas biskuit yang dapat penghasilannya itu setiap minggunya 3 juta. Lalu suatu saat keberuntungan hadir pada hidupnya. Orang ini menang lotre sebesar 223 miliar. Itu kan besar sekali toh. Penghasilannya tiap minggu cuma 3 juta, terus tiba-tiba menang lotre 223 miliar. Perasaan bahagia yang mengejutkan. Siapa di sini yang enggak mau kayak gitu toh? Tiba-tiba terkejut, bahagia, menang lotre, uangnya banyak, tiba-tiba jadi orang kaya. Tapi perasaan bahagia yang mengejutkan, ini membuat dirinya tidak bisa berpikir jernih. Apa yang dilakukan dengan ratusan miliar yang dimiliki? Ia foya-foya, menghabiskan uangnya begitu saja.
beli rumah tapi nggak dirawat gitu ya. Tiap waktu mengadakan pesta, beli mobil mewah cuma buat kesenangan dihancur-hancurkan gitu ya. Tindakan tidak jernih ini hanya butuh waktu sampai 8 tahun untuk menghabiskan semua uang itu. Setelah 8 tahun, uangnya habis, lalu apa yang terjadi setelahnya? Ia jadi tukang sampah. Tukang sampah terus menjalani kehidupan dengan sederhana. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya 223 miliar, apa yang akan dilakukan? Buka usaha, investasi. Ya kalau saya punya uang segitu mungkin saya tidak lagi khotbah. Saya udah jalan-jalan ke luar negeri. Tapi yaitu kejutan itu bisa membuat kita terpaku, tidak dapat berpikir jernih. Kejutan emosi, bukan hanya soal ketakutan, kekhawatiran, bahkan kadang kebahagiaan pun yang meluap-luap dan mengejutkan bisa membuat kita tidak dapat berpikir jernih. Bisa membuat kita terpaku, tidak tahu harus melakukan apa, atau bahkan kita bisa jadi melakukan keputusan yang keliru. Bukankah kasus-kasus kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, atau kebencian yang ada seringkali hampir semuanya diawali dengan kemarahan, ketakutan, kekecewaan, atau kesedihan yang tidak dapat dikendalikan. Bahkan kegembiraan yang berlebihan seperti orang ini pun juga bisa membuat orang tidak lagi bertindak bijaksana. Maka hal ini yang membuat kita jadi memahami kenapa di awal kali Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di ruangan tertutup itu, di ruangan terkunci itu, apa yang Yesus langsung katakan kepada mereka? Damai sejahtera bagi kamu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara jumpai di dalam bacaan Injil hari ini, damai sejahtera bagi kamu, itu ungkapan yang Yesus katakan berulang kali loh. Di ayat 19 ada, di ayat 21 ada, di ayat 26 ada. Berulang kali, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Maka dalam segala perasaan penuh kejutan itu, Yesus mau meminta murid-muridnya untuk menenangkan diri. Punya damai sejahtera dalam hati. Emosinya bukan yang meletup-letup atau mengejutkan lagi. Tapi ketika bisa menenangkan diri, mereka bisa memikirkan, mereka bisa menghayati, mereka bisa memandang kebangkitan Tuhan Yesus itu dengan jernih. Jadi enggak semacam mereka melihat hantu, tapi mereka bisa bersyukur kalau mereka berjumpa dengan Tuhan yang penuh kuasa. Nah, begitupun dengan hidup kita, bukan? Kejutan hidup itu bisa datang sewaktu-waktu dalam hidup kita dan bisa membuat pikiran kita, batin kita tidak dapat jernih lagi. Maka di waktu-waktu itu segeralah menenangkan diri. Yesus memberikan bekal yang luar biasa dalam kehidupan karya para murid. Sehingga para murid bukan hanya seperti di kisah para rasul hanya mengatakan kami adalah saksi dari semuanya ini. Tapi sebelum mereka menjadi saksi atas semuanya ini, Yesus memberikan modal yang luar biasa. Yesus kasih modal damai sejahtera, ketenangan batin untuk bersaksi. Saksi itu ada beberapa macam. Saksi mata. Saksi mata itu orang yang melihat langsung kejadiannya saat itu. Ada saksi bisu. Saksi bisu itu saksi tapi bisu. Saksi, ini ada yang mengartikan bahwa saksi bisu itu ya bisa diartikan benda. Jadi mereka ada di lokasi, tapi mereka tidak dapat mengungkapkan apapun. Kan diam saja. Tuh. Ada apa lagi saksi Bapak Ibu? Ini kebanyakan nonton sinetron ini ya. Saksi dusta. Tapi benar, saksi dusta. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat ya,
ada penjaga-penjaga kubur Yesus yang disuap oleh imam-imam kepala untuk menyampaikan kabar bahwa mayat Yesus itu ketika hilang dicuri oleh murid-muridnya. Itu. Lah, berarti kan mereka itu sedang menyampaikan kabar yang tidak benar toh. Mereka ada di lapangan, mereka melihat sendiri, tapi mereka menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Itu saksi dusta. Kita melihat sendiri, kita jadi saksi mata, kita ada di kejadian, kita tidak bisu, kita menyampaikan sesuatu, tapi yang kita sampaikan bukan sebuah kebenaran. Saksi dusta. Yang terakhir, saksi kunci. Katanya kalau di pengadilan itu ada yang namanya saksi kunci, orang kunci yang dianggap sangat penting dan dianggap mampu membantu menyuarakan kebenaran dalam sebuah persidangan. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh para murid. Tapi harapannya, para murid itu bukan hanya jadi saksi mata yang melihat kejadian, bukan hanya jadi saksi bisu yang melihat kejadian tapi tidak mampu mengatakan apapun, bukan hanya jadi saksi dusta yang malah mengatakan kebohongan, bukan menyatakan kebenaran, tapi harapannya para murid itu bisa menjadi saksi kunci, orang-orang yang dipandang penting dan berharga bagi Yesus, karena mereka adalah orang-orang yang seterusnya akan mewartakan kabar baik kebenaran Tuhan ini. Kita seperti para murid yang jadi saksi kunci Tuhan. Kita itu adalah orang-orang yang seterusnya akan membantu menyuarakan kebangkitan Tuhan. Dari mana sih orang-orang bisa tahu betapa Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa hebat? Dari kesaksian kita. Dari kesaksian kita yang tidak mau tinggal diam karena kita mau menyuarakan sesuatu. Tapi yang kita suarakan bukan sebuah kebohongan. Karena kita menyaksikan sendiri, kita merasakan sendiri. Kalau Tuhan hanya lahir di Natal dan berhenti di Jumat Agung, mati di kayu salib, maka kita hanya akan menjumpai Tuhan itu adalah sosok yang penuh kasih dalam hidup kita. Iya ya, Tuhan sampai rela datang ke dunia, mati di atas kayu salib, tapi ya udah, tidak bangkit lagi, maka kita sama aja percaya kepada orang yang biasa-biasa saja, bukan? Saking cintanya kita sama orang lain, kita juga bisa kok rela mati buat orang lain. Tapi Yesus menunjukkan karyanya tidak berhenti di Jumat Agung. Karyanya berlanjut di hari Paskah, ada kebangkitan Tuhan Yesus. Maka kita tahu bahwa Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan yang bukan hanya penuh kasih, tapi juga Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang mulia. Ia membuktikan kuasa dan kasih-Nya, dan Tuhan yang bangkit dan hidup inilah yang kita saksikan kepada orang banyak. Bukan hanya dengan membaca dan mendengar melalui firman-Nya, tapi mestinya juga kesaksian kita ini nyata melalui kata dan perbuatan kita. Bagaimana cara kita menyaksikan kebangkitan Tuhan? Saya yakin kita sudah paham bahwa kata kita, perbuatan kita, dan seluruh hidup kita jadi alat kesaksian kita. Tapi jangan lupa, modal kita, bekal awal kita. Kita tidak dapat bersaksi itu tadi dengan jernih, dengan tepat, kalau kita tidak punya kedamaian karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka ketenangan diri akan membuat kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk menerangi hidup kita, sehingga kita bisa melihat, berpikir, bertindak dengan jernih. Maka hayati kedamaian yang dari Tuhan, yang menuntun kita bisa terus berjalan menjadi saksinya, menjadi saksi kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan berhenti jadi saksi Tuhan, karena Tuhan juga tidak pernah berhenti hadir dalam hidup kita. Amin.